Selamat siang buat semua saudaraku semua di sini. Empu memperkenalkan diri, saya bernama Empu Glol dan saya adalah salah satu seniman budayawan Dayak Benua dari Kalimantan Timur yang berasal dari Kutai Barat atau Kabupaten Kutai Barat. Nah, jadi pada posisi ini kita akan melihat keadaan yang ada di kediaman saya, tempat saya Empu Glol membuat mandau. Nah, itu tempat saya membuat mandau ini agak terganggu pada saat ini karena adanya kegiatan proyek atau perusahaan perumahan yang di sini seluruh Indonesia mungkin juga tahu terhadap, yaitu Agung Podomoro Group. Nah, ini perusahaan terbesar, tetapi pada saat ini sebenarnya jujur saja ini saya merasa ini agak membahayakan di daerah tempat saya tinggal ini. Kenapa? Karena paret-paret ini antara batas mereka punya itu tidak dibuat dengan semestinya. Ya, sehingga pembuangan yang dilakukan ini mereka lakukan terhadap, ya seperti inilah saudaraku lihat. Ini kan tanah saya, tempat saya tinggal, kemudian berbatasan dengan orang yang di atas paret yang seadanya. Nah, ini adalah air yang turun dari atas nih. Tuh, saudaraku melihat sampai turun ke bawah sana tuh di jalanan. Jadi air ini jatuhnya di jalan. Ya, tidak semestinya yang harus jatuh di paret yang ada. Ini kan paret yang ada nih di samping ini nih. Seharusnya air itu jatuh ke situ. Tapi malah jadi ke jalan. Ini hujan dari tadi malam. Ya, dari tadi malam hujannya enggak tapi deras, tetapi hujannya panjang. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya harapkan ini bagaimana kinerja daripada perusahaan yang ada ini, yang di lapangan atau siapapun yang menjadi pimpinan terhadap Agung Podomoro Group yang ada di sekitaran kota Samarinda, letaknya yang berada di Karangpaci atau di M Said Gang 6 Blok I. Nah, jadi seluruh masyarakat Gang 6 M Said ini kan mendapat dampaknya masalah yang kejadian ini. Bahkan tahun lalu wali kota juga pernah turun tangan melakukan teguran terhadap permasalahan yang ada. Tetapi pada saat ini apa yang terjadi? Nah, saya lihat semuanya itu tidak berubah. Ya, dan saudara-saudaraku seluruh Indonesia, kebetulan ini Empu siarkan melalui TikTok, bisa melihat seperti inilah keadaan yang ada ini. Nanti kita akan naik sampai ke atas sana. Kita akan melihat langsung. Nah, ini air yang jatuh di jalan tadi. Nah, jadi kita akan melihat perusahaan besar itu yang membidangi masalah perumahan, yaitu Agung Podomoro Group ini. Nah, ini kan perusahaan besar yang membidangi di perumahan. Konon juga di IKN kan mereka juga yang menangani ikut di dalam pelaksanaan pembangunan IKN. Nah, ini mata-mata air yang keluar dari parit yang ada. Sebenarnya parit yang ada ini tidaklah layak atau tidak mampu menampung dengan adanya kekuatan besar kiriman dari atas, dari kerukan yang di atas. Itu kerukan yang dilakukan oleh pembukaan bukit yang di atas tempat saya ini, yaitu akan dijadikan perumahan. Nah, ini kan akibatnya adanya resapan-resapan air sehingga mengakibatkan ini rubuh semua nih tanah
orang, kemudian rubuh ke tempat saya. Nah, itu kenapa? Karena parit yang dibuat ini parit seadanya. Ya, nah, memang ini kan dari mereka langsung yang membuat parit ini. Seharusnya parit tidak semestinya seperti itu. Ya, nah ini jalannya mata air tadi yang jatuh sampai ke jalan. Nah, kita bisa melihat betapa kurang eloknya. Ya, perusahaan sebesar itu tetapi seharusnya memperhatikan hal-hal yang kayak ginian. Ya. Nah ini tuh kita melihat sendiri air-air yang ada ini. Nah, jikalau seumpamanya pimpinan pusat entah dari mana beliau bertempat tinggal atau perusahaan ini dimanapun berada, tetap saya harap bisa memberikan teguran pimpinan yang ada khususnya di kota Samarinda dalam pembukaan lahan ini. Nah, di mana Empu di Samarinda ini letaknya pas tepatnya kalau di tempat saya ini di Jalan M. Said Gang 6 Karangpaci atau Kelurahan Lok Bahu Samarinda Sungai Kunjang. Ya, letaknya Gang 6 kalau masuk Blok I pas ketemu dengan yang ada ini kita bisa melihat ini. Ini kemarin posisi ini kan ini karena dibuat tanggul-tanggul begini. Kenapa dibuat tanggul-tanggul begini? Karena rubuhan dari atas, longsoran dari atas, longsoran yang besar sampai ke bawah situ. Kemudian mereka turun membuat tanggul-tanggul yang ada. Tapi tanggul-tanggul yang ada ini tetap tidak memperhatikan kita yang mempunyai tempat tinggal duluan sebelum adanya mereka ini. Saya duluan sebelum adanya perusahaan ini tuh kita melihat dari atas sana. Awal mulanya ini kan longsor, kemudian mereka perbaiki nih. Nah itu ini rumah tetangga sebelah, mereka juga orang lama. Jadi air turun tanpa adanya parit, tanpa ada penghalang apapun tuh. Turun pasti di situ. Nah ini nih. Nah, kita bisa melihat semua lewat di sana, kemudian tembuslah ke tempat saya. Nah ini saya posisi di pinggir. Kita bisa melihat semua, yaitu air turun dari atas itu set lewat sini, kemudian ini juga itu sudut kemiringannya malah ke arah jatuhnya ke tempat saya dan rumah yang di bawahnya. Nah ini jatuh di sini, jadi air jatuh ke situ. Kita bisa melihat semuanya. Apa yang saya ambil ini gambar yang ada ini kan sesudah curah hujan yang ada tadi malam, hujan yang panjang. Nah itu pondok ya, tempat Empu tinggal itu kelihatan kejauh. Nah ini yang ditutup dengan terpal putih ini kemudian longsor juga ya. Nah ini saya nggak paham ditutup terpal putih ini tujuannya apa, tapi ini tidak tidak efektif ya, katanya menahan kekuatan tanah biar tahan, biar tanah itu meresap. Nggak meresap, buktinya ini tuh retak dan longsor ke bawah juga. Nah jadi ini semoga saja video ini bisa ditonton oleh Bapak Wali Kota langsung. Nah itu lihat rumah yang ada, bahkan masyarakat luas yang ada di sana. Itu pondok saya, tempat saya tinggal, bikin mandau, buat mandau. Yang mandau ini saya maharkan untuk seluruh warga kita di Indonesia seperti itu. Nah ini resapan air yang turun-turun dari sini. Jadi saya harapkan kepada Bapak Wali Kota bisa menonton video konten saya ini, TikTok ini. Kemudian Bapak Gubernur juga yang baru terpilih pada saat ini untuk menyaksikan peristiwa yang ada ini. Jadi peristiwa ini memang harus saya ungkapkan. Kalau tidak dibuat video seperti ini, maka kemungkinan saja ini tidak dianggap. Mungkin saja ini, mohon maaf sekali, mungkin saja ini bisa ditutup-tutupi oleh sekelompok orang yang tidak ingin permasalahan ini dilihat oleh orang langsung.
Tapi saya Empu Gulol, saya selaku TikToker dan juga saya adalah konten kreator YouTube. Ya, yang membidangi masalah Mandau, masalah budaya, masalah seni. Nah, itu air turun melalui sini ini. Kemudian ada paret-paret yang ada ini yang dibuat seadanya. Perusahaan sekelas Agung Podomoro Group itu perusahaan luar biasa. Ya, jadi entah mengapa ini bisa terjadi hal seperti ini. Orang yang di lapangan menjadikan ini seperti ini. Ya, seharusnya sekelas Agung Podomoro Group, perusahaan yang terkenal seluruh Indonesia, tidak ada yang tidak tahu. Ini mungkin dibuat pembatas antar kita ini, pembuangan mereka yang luar biasa, bukan seadanya. Ini kayak orang membuat batas parit antar sawah. Ya, masih mending orang membuat batas antar sawah, lebih bagus daripada ini. Kalau ini sembrono. Nah, ya, sembrono. Artinya perusahaan ini kalau saya lihat bagaimana memperlakukan ini, perusahaan yang kurang sehat, yang tidak layak. Nah, itu. Nah, ini tempat saya membuat mandau. Nah, jadi sekali lagi, saya Empu Gulol, saya adalah salah satu seniman atau budayawan Dayak Benua. Saya pembuat mandau, saya juga pembuat patung-patung ritual adat yang ada dari patung Kuangkai, Gugu Tahun, dan lain-lain. Bahkan saya juga masuk di dalam 101 tokoh Dayak jilid 1, selain Cilik Kiliwut, Teras Narang itu, dan lain-lain yang ada di sana. Itu. Kemudian saya juga termasuk salah satu tokoh Dayak Benua yang berada di urutan nomor 8 di Kabupaten Kutai Barat. Ya. Itu saya juga salah satu pencetus Parade 1000 Mandau yang ada di Kota Samarinda pada waktu itu. Nah, ini keadaan malam tadi itu sempat sedikit videokan. Biar dilihat semua. Bukan main dengan parit seadanya menampung seperti ini. Oke, yang kata saya ucapkan semoga